Film diperlihatkan seorang biarawati muda cantik bernama Maria. Dia menjadi biarawati semenjak lulus sekolah tahun lalu. Terlihat Maria sedang memetik bunga. Namun tiba-tiba Maria ketakutan ketika melihat seorang pria muncul dari sungai tanpa busana sehelai pun. Hingga akhirnya Maria pun kabur, tapi sempat-sempatnya menoleh untuk melihat pria itu yang ulad-alid. Setelah itu, Maria pun pergi ke patung Bunda Maria untuk meminta maaf karena matanya telah melihat pisang Ambon. Ketika khusyuk berdoa, Maria dikagetkan dengan suara laki-laki di belakangnya. Namun ternyata itu adalah Marcelo, seorang bocah yang biasa membantu para biarawati mengembala binatang ternak yang ada di biara itu. Marcelo yang senang memberitahu Maria bahwa ada binatang ternak mereka berhasil melahirkan. Lalu ketika Maria sedang memberi minum anak domba, tiba-tiba dia melihat bayangan pria dari dalam air. Dan ternyata pria yang tadi sudah ada di belakangnya. Kemudian pria itu pun memberikan apel sembari mengajak berkenalan. Namun Maria sangat ketakutan. Lalu dia pun pergi ke biara. Singkat cerita, di hari berikutnya terlihat para biarawati sedang menyanyikan lagu rohani bersama-sama. Setelah selesai menyanyikan lagu rohani, para biarawati pun makan siang bersama karena kekeluargaan di biara ini sangat kental. Ketika Maria sedang makan, tiba-tiba saja Maria melihat pria yang kemarin. Namun tak lama pria itu menghilang. Maria semakin takut. Dia juga meyakini pria itu bukan golongan manusia, mungkin golongan memedi, juri-jarian atau ririwa. Untuk menjernihkan pikirannya, Maria menemui pembantu para biarawati berkulit hitam. Lalu Maria mengajak mereka mengobrol. Namun ternyata dua biarawati itu malah curhat kalau dia tidak sanggup lagi ada di sini karena para biarawati senior sering berperilaku diskriminasi pada mereka. Itu terjadi hanya gara-gara perbedaan warna kulit mereka. Dia merasa tinggal di biara ini sama saja seperti tinggal di luar karena mereka sering diperlakukan bak binatang oleh para biarawati senior. Maria pun mencoba menenangkan mereka dan meminta mereka untuk bersabar. Lalu ketika Maria sedang berdoa, Maria kembali menghayal pria misterius itu. Kemudian Maria menangis, meminta ampunan. Untuk menebus dosanya, agar dosanya diampuni, dia pun memecut dirinya sendiri. Ketika dia merintih kesakitan, dua orang biarawati menghampirinya. Mereka membawa pesan dari biarawati senior bahwa Maria diminta membantu mengobati seekor sapi yang sedang sakit. Setelah sampai di sana, Maria langsung mengecek keadaan sapi itu dan ternyata sapi itu mengalami sembelit di lambungnya. Lalu Maria pun menyuruh kedua biarawati itu untuk pergi meninggalkannya karena Maria ingin fokus mengobati sapi ini. Lalu kemudian Maria pun memijit sapi ini. Ternyata Maria ini memiliki indera keenam seperti IndiHome. Jadi mereka percaya Maria bisa menyembuhkan hewan ternak bahkan manusia. Karena terlalu kelelahan, Maria sampai ketiduran di dalam kandang sapi itu. Di waktu yang sama, pria pemakan apel itu ada di sana. Pria itu pun melemparkan apel ke arah Maria. Lalu ketika Maria terbangun, Maria kembali ketakutan karena ada apel di depannya.
Maria pun langsung pergi ke kamarnya. Ketika sampai di kamar, Maria tidak menyadari ada biarawati lain yang bersembunyi di balik pintu. Lalu Maria kembali memeriksa lukanya yang terasa cukup sakit, apalagi terkena air. Bericu. Hingga ketika Maria menyadari teman biarawatinya ada di balik pintu, Maria pun langsung bertanya, apa tujuan biarawati yang bernama Laura itu ada di kamarnya. Laura pun mengungkapkan bahwa dia tertarik pada Maria. Awalnya Maria ingin meluruskan apa yang dirasakan Laura, namun karena cuaca dingin dan sudah lama tidak dibelai, ya mereka pun les biola dengan sangat blaem-blaem. Setelah pok-pok nyoy selesai, Maria mendekat pada jendela yang terlihat sedang hujan badai. Dia pun menangis meminta ampunan atas kehilapannya pada Tuhan. Beberapa hari kemudian, Maria yang sedang berdoa, tiba-tiba dia melihat keanehan pada foto Uskup Agung yang terpajang di biara itu. Seketika berubah menjadi foto genderuwo. Semenjak saat itu, Maria pun berpikir pria misterius yang sering datang itu adalah Lucifer. Beberapa hari telah berlalu dari kejadian terakhir. Sekarang pikiran Maria mulai melenceng karena kejadian-kejadian aneh yang selalu hadir dalam dirinya. Ketika saat menuju perkebunan, Maria melihat Marcelo yang berada di pinggir sungai. Lalu Maria pun memancing Marcelo dengan memperlihatkan kakinya. Dengan sabar, Maria memancing Marcelo agar pangsang. Namun di sini Marcelo malah ketakutan dan memilih kabur sebelum Maria berhasil memegang cacing kalungnya Marcelo. Tentang keesokan harinya, Maria melihat pembantu biarawati sedang berdoa dengan mengeluh kenapa dia terlahir dengan warna kulit yang hitam. Dia sangat depresi dengan semua perilaku tak pantas yang dialaminya. Lalu Maria pun mengikuti perginya pembantu biarawati itu. Ternyata dia ingin mengakhiri hidupnya dengan tali jemuran. Namun Suster Maria bukannya menghentikan niat biarawati itu, dia malah mendorong kakinya yang otomatis dia pasti meninggal tergantung. Semua perilaku jahat Maria atas pengaruh Lucifer. Lalu Maria kembali dipengaruhi Lucifer untuk ke rumah Marcelo. Marcelo ini tinggal berdua dengan neneknya yang lemah. Sang nenek tidak curiga sama sekali ketika Maria ingin mengecek keadaan Marcelo. Dia membiarkan Maria begitu saja. Di sini Maria sangat tangseng karena melihat Marcelo yang tidur hanya dengan selimut yang menutupinya. Ketika Maria mengecek situasi, ternyata sang nenek telah tidur pulas. Dengan perlahan, Maria pun mulai menjalankan aksinya. Namun karena Marcelo terus berpaling, Maria kapoekan. Lalu dia mengambil pisau lalu menusuk Marcelo. Kemudian dia tanpa sengaja menyenggol sebuah lilin. Dan dengan cepat lilin itu membakar semua benda yang ada di sekitarnya. Maria pun langsung pergi dari rumah itu dan membiarkan api itu menghancurkan rumah Marcelo. Ketika Maria di kamar, keanehan mulai terjadi lagi. Kali ini tangan Maria mengeluarkan asap yang cukup pekat. Sesegera dia membersihkannya dan mandi saat itu juga. Sesaat kemudian, Maria kedatangan dua temannya. Mereka mengabarkan rumah pengembala mereka mengalami kebakaran.
Mereka juga mengatakan Marcelo dan neneknya telah game over. Maria pun mencoba untuk tetap tenang agar tidak dicurigai. Maria pun bersedih dan berpura-pura merasa kehilangan atas meninggalnya Marcelo dan neneknya. Setelah itu, Maria langsung pergi dengan alasan akan mendoakan Marcelo dan juga neneknya. Setelah sampai di sana, Maria langsung memeriksa keadaan Marcelo. Ternyata Maria baru ingat bahwa kalungnya sempat ditarik oleh Marcelo. Maria pun berusaha membuka kepalan tangan Marcelo dan akhirnya dia pun berhasil. Namun ternyata ketua biarawati memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Maria. Ketua biarawati itu pun sangat marah pada Maria atas perbuatannya yang telah dilakukan. Namun bukannya merasa bersalah, Maria malah mengatakan bahwa dia sudah tidak pantas di biara ini dan berdoa pada Tuhan. Maria meyakini sekarang kedudukannya lebih tinggi daripada Tuhan. Ibu ketua pun sangat kaget dengan murid kesayangannya itu yang telah tersesat. Lalu ketua pun berdoa agar Maria kembali ke jalan yang lurus. Maria sempat mengaku salah dan ingin berubah pada awalnya, namun Lucifer kembali menguasai Maria. Tiba-tiba di tangan Maria muncul sebuah tali. Kemudian ketua itu pun game over dengan sangat mengenaskan di tangan Maria. Untuk menghilangkan jejak, mayat ibu ketua dibawa ke tempat penyimpanan mayat. Setelah selesai, Maria pun mengikuti acara pemakaman Marcelo. Ketika acara berlangsung, Maria melihat tangan penggali itu gosong, seperti habis terbakar. Hal itu pun membuat Maria ketakutan dan berlari menjauh dari pemakaman. Dia pun berlari tanpa arah, hingga ketika Maria terjatuh pada kubangan lumpur. Saat itu juga rasa takut dan penyesalan mulai menyelimuti Maria. Dia merasa bahwa Tuhan tidak akan memaafkan segala yang telah dia lakukan. Lalu Maria pun memilih pergi ke dalam gua untuk mengasingkan diri. 3 hari telah berlalu, dan 3 hari itu juga Maria memohon ampunan dan meratapi semuanya dengan penuh penyesalan. Kemudian di hari keempat, pria misterius yang dianggap Maria Lucifer itu tiba-tiba muncul untuk menggoyahkan niat tobat Maria yang sedang dijalankan. Lucifer pun memerintahkan Maria untuk kembali ke biara, menggantikan biarawati ketua. Lalu Lucifer pun memintanya untuk membuat aturan-aturan baru yang tidak menyulitkan umat manusia. Awalnya Maria menolak perintah Lucifer. Lucifer pun mengatakan jika menolak, dia akan merasuki semua biarawati agar mereka menghakimi Maria dengan amat sangat menyedihkan. Akhirnya, mau tidak mau, Maria pun setuju dan menjadikan Lucifer sebagai tuannya agar dapat menghancurkan biara. Setelah Maria menulis perjanjian dengan Lucifer, keesokan harinya seluruh biarawati pun menjemput Maria untuk menjadikan Maria ketua biarawati yang baru. Sini mereka semua menuruti peraturan yang keluar langsung dari mulut Maria. Dan ternyata peraturan yang dibuat itu langsung oleh Lucifer. Hari kebaktian diubah menjadi saling bernyanyi, berdansa, dan saling belaem-belaem antara sesama biarawati selama seharian penuh. Sekarang juga para biarawati tidak diwajibkan menggunakan tutup kepala atau hijab dan diperbolehkan menggunakan bikini, juga tank top. Ternyata kisah Suster Maria ini hanya mimpi, karena di kehidupan nyata Maria telah sebulan lebih mengalami koma dan kondisi tubuhnya semakin menurun hingga akhirnya Maria pun meninggal. Film pun tamat.